Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan wawancara tentang integrasi ilmu keagamaan dan ilmu sains di Pondok Pesantren Al-Falah Panji Sidoarjo yang membangun generasi yang kompetitif dan berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Macica Sadin Kristina, NIM 152. Saya Mediana Rahmawati dengan NIM 15. Saya Rabu Juliansa dengan NIM 147. Saya Putri Joya dengan NIM 09. Pondok Pesantren Al-Falah terletak di daerah Selatan Panji, Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini sudah berdiri dari tahun 1996 yang didirikan oleh Kiai Nurul Huda Nawawi bersama dengan sang istri Ibu Nyai Haja Maimunatul Mujib. Pesantren ini dibuat persis seperti Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri yang didirikan oleh Kiai Zazuli bersama dengan sang istri Ibu Nyai Haja Ronia. Pesantren ini tidak mengajarkan sekolah non-formal saja, melainkan formal juga. Pelajaran non-formal ialah aqidatul awam, fikih, hadis, dan nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Pondok ini mengajarkan istiqomah dan tirakat. Yuk ikuti keseruan wawancara kita yuk. Menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains di pondok pesantren ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui integritas kurikulum, pembelajaran interdisipliner, dan pendekatan yang holistik terhadap anak. Kita mempunyai tujuannya adalah menghasilkan individu yang berpengetahuan luas, memiliki pemahaman mendalam tentang agama, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Terus bagaimana cara menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains atau ilmu sains? Integritas kurikulum ya, ada poin di situ. Antara lain penyusunan silabus, merancang kurikulum yang menggabungkan materi agama dan sains secara terpadu. Tidak hanya sekedar menempatkan mata pelajaran agama dan sains secara terpisah. Kita padukan mata sains dan agama seperti IPA, fisika, biologi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran berfirman manusia diciptakan dari gumpalan kemudian menjadi daging dan ditiup buah. Kita di sains dan biologi kita tahu bagaimana perkembangan jantung. Tadi kedua Mungkin ada tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan ilmu sains di lingkungan. tantangan banyak sekali tantangan, banyak sekali tantangan. Bisa disebutkan salah satu Ya. Tantangan utama pengembangan sains di pesantren adalah mengintegrasikannya dengan ilmu agama dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Dan itu pesantren juga perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memastikan nilai-nilai tradisional tetap dijaga. Kita mempunyai moto di sini, al-hafadhatu ala hadi bersalih wal akhdi bil hadi bersalih. Kita berpegang teguh dan senantiasa menjaga ilmu-ilmu salaf seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kita tidak keluar dari situ. Karena itulah ilmunya yang walaupun terjadi di asal, dan kita tetap berkreasi bagaimana mengondisikan ilmu salaf ini tepat relevan di perkembangan zaman. Dengan ilmu agama dan resistensi terhadap perubahan, ini pesantren perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memastikan nilai-nilai tradisional tetap terjaga. Tantangan yang lebih rinci saya sebutkan, integrasi sains dan agama, mengembangkan paradigma bahwa sains dan agama saling melengkapi bukan bertentangan, menyusun kurikulum yang memadukan ilmu agama dengan sains dan teknologi, menunjukkan relevansi sains dalam kehidupan sehari-hari dan konteks keagamaan. Karena kita beranggapan bahwasanya ilmu yang bisa masuk, ilmu yang bisa
menghasilkan suatu kemanfaatan kepada santri-santri, ini harus bertatap muka. Jadi itu tantangan global digitalisasi. Mubasyarah atau bertatap muka bersama guru agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya. Dan hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsep pendidikan kita diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional antara guru dan murid. Pada akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru juga lupa mengekspresikan nilai spiritual pada murid dalam ruangan yang hening. Karena ilmu itu dari Allah, entah ilmu intelek, entah ilmu agama, entah ilmu batin maupun ilmu zahir, semua itu dari Allah. Kita tidak bisa menjamin murid-murid kita, santri kita itu mendapatkan ilmu, karena yang memberikan ilmu adalah Allah. Dari situ kita berkeyakinan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dikirakan, ilmu yang diriyadhoi, ilmu yang didoakan. Peran guru itu harus mendoakan murid-muridnya agar supaya mendapatkan futuhan arifin. Futuhan arifin itu walaupun ilmunya sedikit, tapi ketika disampaikan itu akan menjadi banyak. Karena ilmu sama uang sama harta itu beda. Kalau harta kita keluarkan, habis. Tapi kalau ilmu kita keluarkan tambah banyak. Kemudian itu masih seputar apa? Tantangan ya. Tantangan ini ya bagaimana pondok pesantren kan kalau kita tahu tempat pembelajaran yang kolot, yang tertinggal, padahal tidak. Tapi banyak sekali memang pondok pesantren yang maju dan modern seperti Bogor, Sidogiri, Pelosok, Lirboyo. Dilihat dari segi cover kita nggak tahu. Kalau kita masuk dalam ini lebih modern daripada apa yang kita kira. Kalau di sini seperti pemusalaan, kota, cara pembelajaran praktiknya pun juga lebih modern. Di sini ada LCD, ada proyektor, ada mikroskop, ya, ada organ-organ hewan-hewan juga bisa di sini. Alat-alatnya juga steril, juga lengkap. Tapi untuk pesantren mayoritas ini memang tantangannya harus adaptasi terhadap perubahan digitalisasi, mengatasi resistensi terhadap perubahan dan modernisasi di kalangan pesantren, membangun literasi digital yang kuat di kalangan santri dan pengurus pesantren, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan pengelolaan pesantren ini kebanyakan yang kurang. Kemudian pelestarian nilai tradisional, menjaga nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam era digital, membangun keseimbangan antara tradisi keilmuan pesantren dengan perkembangan teknologi, memastikan transformasi digital tidak menghilangkan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kemudian tantangannya berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Memang jurusan pesantren itu kebanyakan jurusannya agama, dan untuk mendatangkan SDM yang sesuai dengan leadershipnya di sini, itu kita ngambil dari non pesantren atau dari pesantren yang sudah modern. Di sini ada guru dari pemusawarah, ada guru dari rumah Jumbani kuliah. Di situ lebih modern, akhirnya guru-guru kita ambil dari sana. Kemudian kurangnya tenaga pengajar yang memiliki keahlian di bidang sains dan teknologi, akses yang tidak merata terhadap teknologi pendidikan di kalangan santri. Kemudian tantangannya ini ada sedikit dampak negatif dari modernisasi, karena nilai-nilai budaya dan nilai religiusitas akibat pengaruh budaya modern ini
degradasi moral dan munculnya konten negatif di media sosial yang dapat diakses oleh santri. Mau tidak mau, pesantren itu harus membuka akses untuk melihat semua konten yang ada di internet. Karena banyak sekali pesantren di Indonesia ini sudah membuat tim cyber atau tim IT. Mau nggak mau, ketika kita sudah membuat ini podcast atau bikin kata-kata hari ini ya, kata-kata seperti itu dalam hikmah atau yang lain, pasti ada konten negatif. Entah itu yang joget-joget, entah itu yang tahu sendiri ya rata-rata konten seperti itu. Perusahaan itu tujuannya positif, tapi banyak orang tapi banyak sekali yang tidak suka. Kalau kita menyelami ilmu dan karakter pesantren, insya Allah semua akan terbaik. Bagaimana timbang terlihat atau bagian diri daripada mindset yang mereka bangun. Karena kita tahu pesantren itu kayaknya orang yang ketinggalan. Tidak pesantren itu lengkap dari formal maupun non formal, dari keagamaan maupun intelektual. Insya Allah pesantren itu kumpulan ilmu lengkap. Sejauh mana integrasi ilmu agama dan sains ini berpengaruh terhadap pembentukan karakter atau kompetensi dari integrasi sains dan agama dalam pendidikan santri, kita dapat seperti itu dapat memberikan ya pastilah positif yang sangat signifikan. Mereka setelah ilmu sains dari ilmu agama dalam pendidikan kalangan santri itu dapatnya positif dan signifikan. Karena apa? Santri tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas di bidang sains. Hal ini dapat membentuk karakter santri yang berakidah kuat, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Kalau kita lebih detail lagi, dapat positif integrasi sains dan agama. Yang pertama adalah memperkuat akidah. Karena apa yang dipelajarkan dalam agama itu kebanyakan dalam segi materi saja. Dan untuk realitanya, ya kita harus menggabungkan dengan sains. Karena apa? Satu, memperkuat akidah. Integrasi sains dan agama dapat membantu santri dalam memahami kebesaran Allah. Kita tahu Big Bang 1400 tahun lalu Nabi Muhammad SAW sudah menemukan bagaimana bumi, bagaimana laut itu ada yang terpisah. Ada kan? Satu air asin, satu air tawar. Dan di dalamnya laut itu juga ada arus. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah membuktikan. Baru hasil-hasil ini pada abad ke-10 dan sampai ke atas baru ilmu sains membuktikan. Kemudian menumbuhkan pemahaman yang holistik. Santri tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi juga memahami bagaimana ilmu agama relevan dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari, serta bagaimana sains dapat menjadi sarana untuk memahami kebesaran Allah. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Integrasi sains dan agama dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mudah dipahami oleh santri. Jadi tidak melulu santri itu diajarkan kitab jenggot, tahu? Paslon utama ini orang bahasa Jawa ini. Kita juga harus membuktikan yang kita pelajari itu real, nyata, hakiki. Dan ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren itu kenyataannya memang benar, hak adanya. Nah kemudian
dengan pembelajaran seperti itu, ini membentuk karakter unggul dengan pemahaman yang komprehensif tentang agama dan sains. Santri diharapkan dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berwawasan luas, serta mampu berpikir secara kritis dan analitis. Tujuannya mempersiapkan santri untuk masa depan. Integrasi ini membekali santri dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman, sehingga mereka siap menghadapi tantangan masa depan. Kalau di MA, di sini kan Al-Falah Panji nama pondoknya. Ada SMP dan ada MA. Ada embel-embel unggulan. Unggulnya itu di mana? Insights dan beberapa pembentukan karakter yang dilakukan. Karena di sini ada MA Brand Science. Memang MA-nya itu untuk ekstranya itu ada IT, cyber, multimedia, terapi, dan juga tulisan. Tujuannya pesantren yang memadukan kurikulum pesantren dengan sains modern, menghasilkan lulusan yang tidak hanya hafal Al-Quran, pintar dalam bidang fikih, usul fikih, hadis, tetapi juga memiliki kemampuan sains yang mumpuni. Integrasi dalam pembelajaran, mengaitkan konsep-konsep agama dengan fenomena alam dalam pembelajaran sains, misalnya menjelaskan proses fotosintesis dengan ayat Al-Quran tentang tubuh benda. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Apa harapan jenengan terhadap lulusan pesantren modern dalam menghadapi tantangan global di masa depan? Ada lagi? Bisa mulai? Apa harapan jenengan terhadap lulusan pesantren modern dalam menghadapi tantangan global di masa depan? Harapan saya khususnya untuk bagaimana santri ini mempunyai outputnya. Santri lulusan pesantren ini bisa mengembangkan keterampilan berpikir antara duniawi dan ukhrawi. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, kita harus tahu bagaimana tantangan zaman sekarang, kehidupan di luar keras. Pesantren dulu dari kuliah lalu kerja. Karena PNS saja tidak diterima 500 umpamai, yang daftar berapa? Untuk jadi karyawan, pegawai, job file berapa ribu yang daftar, yang diterima berapa ratus. Kita harus melatih diri agar supaya lebih mempunyai karakter dan mentality, bisa menjadi apapun itu. Tidak harus menjadi pegawai, tidak harus menjadi bos, tidak harus menjadi PNS, harus menjadi orang yang benar. Kalau orang itu benar, karir akan muncul, karir akan naik dengan sendiri. Kalau orang itu benar, man arada dunya fa'alaihi. Dan siapa yang ingin kebahagiaan dunia, dia harus tahu ilmu, harus tahu ilmu. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang ingin kebahagiaan akhirat, juga harus tahu ilmu. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, harus tahu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau kita tahu semua pasti yang kekal itu kehidupan akhirat. Kalau orang sudah percaya dengan akhirat dan literasi kehidupannya itu selalu diimbangi dengan tulus lillahi ta'ala, tujuannya itu pasti orang itu benar. Dan orang tujuan akhirat dunia pasti akan muncul. Harapan saya yaitu punya pengembangan keterampilan berpikir sama dunia dan akhirat.
memberikan pelatihan dan bimbingan dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang merupakan aspek penting dari kecerdasan intelektual. Kita juga harus menyediakan akses ilmu pengetahuan. Dalam ini kita sebagai tenaga pengajar harus memfasilitasi akses santri ke berbagai sumber ilmu pengetahuan, baik melalui buku, jurnal maupun teknologi informasi. Jadi pondok pesantren tidak hanya membekali keterampilan ilmu salaf, ilmu yang lama. Bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana kita memahami seperti itu, kita harus membarengi dan menyesuaikan dengan relevansi zaman yang ada. Kalau dulu tidak ada istilah baru, tidak ada istilah diberi yes itu seperti apa? Itulah pendidikan modern dan digitalisasi harus kita ada. Kemudian kita senantiasa memotivasi dan menginspirasi para santri. Tenaga pengajar harus memberikan motivasi dan inspirasi kepada santri untuk terus belajar dan mengembangkan potensi intelektual mereka. Dari keteladanan, bimbingan akhlak, pengawasan, dan evaluasi, tujuannya untuk membentuk karakter. Karena tenaga pendidik ini dalam membentuk karakter santri yang kuat, integritas tinggi, memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan Islam, ini juga faktor-faktor keberhasilan juga harus didukung. Di antaranya apa? Dukungan dari orang tua, dukungan dari lingkungan, dukungan dari masyarakat, kemudian fasilitas pendidikan yang memadai, motivasi dan semangat belajar santri yang tinggi, kerjasama antara tenaga pengajar ya seperti ustaz, kiai, pengurus pesantren dan wali santri juga harus karena latar belakang individual antara santri dan bersantri itu berbeda. Ada wali santri yang memang notabene backgroundnya latar belakang tidak tahu bagaimana pendidikan pesantren seperti apa, dan mereka maunya pokoknya kalau harus ini keluar bisa pintar baca baik. Dukungan untuk pesantren kurang ketika si anak tidak betah di pondok karena pesantren sama barak TNI itu mirip-mirip dalam disiplin lah, tahu kan? Pak KDM itu kan? Pak KDM nyaranin ke barak. Terus siapa namanya? Wakil Presiden Kaisang, ya, Bapak Kaisang itu nyaranin ke pesantren. Mana yang lebih baik, sama-sama baiknya. Tapi pesantren itu memang ada pembegalan agama di sini. Karena lingkungan di luar sudah tidak ramah lagi, walaupun di sekitar rumah banyak sekali suatu kemaksiatan, suatu kejelekan yang luput dari pengawasan orang tua. Dari judi online, pinjaman online itu salah. Itu suatu masalah. Juga salah juga masalah. Dan itu tidak bisa dipantau oleh orang tua. Di pesantren kita melarang para santri menggunakan HP. Tujuannya apa? Ini mendidik karakter yang tidak mudah terkontaminasi dengan mendidik jati diri santri yang tidak bergantung kepada yang lain. Jadi santri keep in the light, fokus pada jalan. Apa jalannya? Melamun baca. Karena apa? Kalau sudah kena HP, masalah. Di sini waktu main game ada iklan datang di situ, waktu main apa ada Shopee datang, yang kita nggak niat belanja kita cepat. Padahal kita santri kita karena di pesantren itu bagaimana menjaga masalah.
dan senantiasa masa muda itu diisi dengan ilmu